Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Valin dan Jonathan. Keterangannya apa? Valin sakit? Tanpa keterangan. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, bagaimana organisme dihubungkan oleh hubungan makannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Jelita? Melalui jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kemudian, tadi kan yang disebutkan oleh Jelita katanya ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebenarnya apa sih? Ada yang bisa menjawab apa sih rantai makanan itu? Pian, kalau jaring-jaring makanan, ya, Cesa. Jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih nanti saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk. Ya, jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Kalau artinya lebih kompleks lagi, ya. Seperti itu. Akan Ibu adakan pretest terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan. Ya. Bisa dimulai? Sekarang kita ice breaking dulu yuk. Jadi ini adalah game memperebutkan permen dengan kawan sebelahnya. Jadi clap, clap, boom, 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 clap, boom, clap, boom, boom, clap, clap, candy. Sama yang dapat? Oke, disimpan dulu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi. Jadi kita ini masih mempelajari di bab ekosistem. Seperti kalian tahu ya, sebelumnya ada komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, dan yang terakhir adalah aliran energi dan daur biogeokimia. Yang kita pelajari hari ini hanya aliran energi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3, ya. Melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan eksplorasi, peserta didik dapat menguraikan peranan dari komponen ekosistem seperti produsen, dekomposer, konsumen, dan detritivor, ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan eksplorasi, peserta didik dapat memprediksi ketergantungan tiap komponen ekosistem secara berkaitan dengan tepat. Jadi ketergantungan itu bagaimana? Kalau salah satu terganggu, yang lainnya bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan eksplorasi, peserta didik mampu merumuskan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global pada aliran energi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Seperti itu ya. Akan Ibu tampilkan video, ya. Nah,
Nah, setelah kalian melihat video permasalahan tadi, sekarang silakan duduk secara berkelompok. Silakan moving. Oke, di sini ada LKPD, ada 3 isu lokal, nasional, dan global. Tiap kelompok nanti dapat isu yang berbeda-beda, dan nanti perwakilan kelompok di tiap isu harus mempresentasikan, ya, seperti itu. Ya, di situ sudah Ibu berikan wacana atau artikel, bisa kalian baca, dan ada barcode videonya. Kalau kalian mau lihat videonya juga boleh, monggo silakan. Jadi informasinya bisa kalian dapat dari wacana atau artikel, boleh juga dari video. Akan kita adakan presentasi ya, mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nanti kelompok yang maju adalah perwakilan dari masing-masing isu lokal, nasional, dan global ya. Berurutan ya, kelompok yang akan mempresentasikan isu lokal. Siapa? Angkat tangan. Ya, kelompok jelita. Silakan maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang lokal analisis. Nomor 1, berdasarkan video tersebut, coba tentukan permasalahan yang ada dan tulislah dalam bentuk tulisan masalah. Yaitu, 1. Hama tikus yang menyerang tanaman jagung yang diberikan adalah jenisnya ladang jagung dalam jumlah banyak, padahal pepohonan memiliki kedudukan sebagai produsen dalam ekosistem. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu populasinya, apakah akan berpengaruh pada komponen lain? Bagaimana menurut kelompokmu? Berikan contoh yang berkaitan dengan aliran energi dalam rantai atau jari-jari makanan. Jawabannya adalah iya. Contohnya, jika maraknya penangkapan ular sawah, maka akan mengakibatkan jumlah tikus membudak karena jumlah pemangsa tikus terus menurun. 7. Lantas, solusi seperti apakah yang kelompokmu tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Contoh yang pertama, membersihkan semak belukar atau gulma. 2. Dilarangnya penangkapan ular-ular sawah. 3. Dengan cara beroperasikan tikus menggunakan LPG dikasih belerang lalu lubang tersebut dibakar. Dalam melakukan diskusi, buatlah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang aliran energi. Dari sini kita tahu bahwa aliran energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi di ekosistem sesuai dengan hukum termodinamika. Menurut hukum termodinamika, energi dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lain, seperti matahari, yaitu jagung membutuhkan matahari untuk fotosintesis, ular memakan jagung, kemudian tikus dimakan oleh ular. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya. Ya, silakan. Oke, kemudian sekarang kelompok isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu nasional, yaitu kawanan gajah liar di kawasan TNTN Riau masuk pemukiman warga. 1. Berdasarkan video tersebut, coba tentukan permasalahan yang ada dan tulislah dalam bentuk rumusan masalah. Jadi di sini ada 3 rumusan masalahnya. 1. Apa isi dari artikel tersebut? 2. Mengapa gajah tersebut keluar dari habitatnya? 3. Bagaimana dampak keluarnya gajah terhadap permukiman warga? 2. Buatlah hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat. 1. Kawanan gajah liar di kawasan TNTN Riau masuk pemukiman warga. 2. Akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar kantong gajah tempat Taman Nasional Tesos Milo, TNTN Riau. 3. Kehadiran gajah di pemukiman warga dapat menyebabkan kerusakan pada properti tanaman, pertanian, dan infrastruktur. 4. Setelah informasi yang relevan, bagaimana kaitan permasalahan tersebut dengan peristiwa aliran energi terutama pada rantai makanan dan jari-jari makanan. Kebakaran hutan dapat mengganggu jari-jari makanan dengan merusak habitat dan mempengaruhi ketersediaan makanan bagi berbagai organisme, termasuk gajah.
Akibatnya, kawasan gajah mungkin mencari makanan di area pemukiman manusia sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekosistem mereka. Kelima, dari hasil pengamatan, silakan kelompokkan masing-masing komponen berdasarkan kedudukannya dalam ekosistem. Yang pertama, produsen. Komponennya antara lain rumput, semak, daun, pohon. Konsumen, gajah, dan dekomposer, bakteri, dan fungi. Keenam, salah satu dampak dari kebakaran bagaimana wacana yang diberikan adalah hilangnya pepohonan dalam jumlah banyak, padahal pepohonan memiliki kedudukan sebagai produsen dalam ekosistem. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu populasinya, apakah akan berpengaruh pada komponen lain? Bagaimana menurut kelompokmu? Berikan contoh yang berkaitan dengan aliran energi dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Yang terjadi adalah mengganggu keseimbangan ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Tujuh, solusi seperti apakah yang kelompok tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya adalah satu, meningkatkan infrastruktur pemukiman agar lebih tahan terhadap gangguan gajah. Dua, melakukan penanaman kembali tanaman yang menjadi sumber makanan bagi gajah. Tiga, melibatkan komunitas dalam upaya pengelolaan konflik dan pencairan solusi bersama. 8. Setelah melakukan diskusi, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah dalam mengatasi masalah interaksi kompleks antara kebakaran hutan, perubahan jaring-jaring makanan, dan masuknya kawan gajah ke pemukiman, diperlukan pendekatan holistik. Ya, presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok isu global. Oke, Claudia dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai isu global, yaitu aliran energi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, yang akan dibacakan oleh rekan saya, Andika. Satu, berdasarkan video tersebut, coba tentukan permasalahan yang ada dan tulislah dalam bentuk rumusan masalah. Sebuah ladang jagung Kabupaten Miaoli di Tiongkok diserang oleh hama berbahaya ulat Fall armyworm. Dua, buatlah hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat. Kata terbawa tiupan angin barat daya dari Tiongkok dan ulat generasi pertama ini harus segera dipastikan. Terus selanjutnya adalah setelah mendapatkan informasi yang relevan, bagaimana kaitan permasalahan tersebut dengan peristiwa aliran energi, terutama pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja permasalahan dari aliran yang berkaitan dengan aliran energi. Yang pertama adalah permasalahan hama dengan aliran energi dalam ekosistem gangguan pada produsen. Seperti yang kita ketahui, setelah kita mengidentifikasi permasalahan dari tanaman jagung yang ada terkena hama ulat di Tiongkok, tanaman jagung merupakan salah satu produsen penting dalam ekosistem. Jika ulat Fall armyworm menyerang dan merusak tanaman jagung, hal ini dapat mengganggu produksi makanan dan sumber energi bagi organisme lain dalam rantai makanan. Yang kedua adalah dampak pada konsumen primer. Konsumen primer seperti hewan herbivora yang memakan tanaman jagung akan terpengaruh jika populasi tanaman jagung menurun akibat serangan ulat Fall armyworm. Yang ketiga adalah perubahan dalam rantai makanan. Jika populasi ulat Fall armyworm meningkat secara signifikan, mereka dapat menjadi sumber makanan yang dominan bagi konsumen lain. Dan yang terakhir adalah dampak pada decomposer. Jika serangan ulat Fall armyworm mengurangi jumlah sumber daya organik seperti tanaman yang mati, dapat mempengaruhi aktivitas decomposer dalam menguraikan bahan organik. Ini dapat mengganggu siklus nutrisi dan aliran energi dalam ekosistem. Baik, yang selanjutnya yaitu setelah mendapatkan informasi yang relevan, bagaimana kaitan permasalahan tersebut dengan peristiwa aliran energi, terutama pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang sudah dibacakan oleh Claudia tadi, kemudian dari hasil pengamatanmu, silakan isi tabel berikut. Kelompokkan masing-masing komponen berdasarkan kedudukannya dalam ekosistem. Yang satu yaitu kedudukan dalam ekosistem produsen, yaitu mempunyai komponen tanaman jagung. Yang kedua, kedudukan dalam ekosistem konsumen. Konsumen satu yaitu berupa ulat, konsumen dua yaitu burung, tikus, dan ayam, konsumen ketiga yaitu ulat dan elang. Kemudian kedudukan dalam ekosistem decomposer yaitu fungi, jamur, dan bakteri. Soal yang selanjutnya itu salah satu dampak dari serangan hama ulat Fall armyworm, sebagaimana wacana yang diberikan adalah hancurnya ladang jagung dalam jumlah banyak, padahal tanaman jagung memiliki kedudukan sebagai produsen dalam ekosistem. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu populasinya, apakah akan berpengaruh pada komponen lainnya? Bagaimana menurut kelompokmu? Berikan contoh yang berkaitan dengan aliran energi dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Di sini jawaban kita adalah terdapat menurunnya populasi produsen, yaitu yang kedua gangguan pada konsumen, yang ketiga kehilangan habitat, yang keempat yaitu perubahan dalam struktur ekosistem. Pertanyaan selanjutnya adalah, lantas, solusi seperti apakah yang kelompokmu tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Di sini kami
menyimpulkan ada beberapa macam solusi, tapi kita hanya mengambil 2 solusi. Yang pertama adalah penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida yang aman dan efektif untuk mengendalikan populasi ulat. Namun penggunaan insektisida harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang benar. Serta yang kedua adalah pengelolaan lahan. Menerapkan praktik pengelolaan lahan yang baik seperti rotasi tanaman, pemangkasan sisa tanaman, dan pengolahan gulma yang efektif, ini dapat membantu mengurangi tempat persembunyian dan sumber pangan bagi ulat Fall armyworm dari Tiongkok. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan diskusi, buatlah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Dengan mengetahui apa itu aliran energi dan dengan mengidentifikasi rantai makanan apa saja yang berperan dalam permasalahan ini serta jaring-jaring makanan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya aliran energi ini adalah kemampuan untuk kita melakukan kerja, mengidentifikasi, melakukan penelitian terhadap isu global terhadap serangan hama berbahaya ulat Fall armyworm. Berikut penjelasan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Akan Ibu tanggapi ya. Jadi tadi presentasinya sudah bagus ya. Bu pastikan lagi bahwa ya produsen itu ya biasanya jenis-jenis tumbuhan. Seperti itu kan ya, jenis-jenis tumbuhan dia yang bisa membuat makanannya sendiri. Makanya ada istilah organisme autotrof ya. Jadi mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Bantuan cahaya matahari. Kemudian setelah produsen ada konsumen. Ingat, konsumen itu hanya ada 3. Konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini biasanya disebut juga dengan konsumen puncak. Ingat, dia tidak ada lagi yang bisa memangsa, tidak ada lagi yang bisa memakannya. Kecuali dia mati ya karena diburu dan segala macam, kemudian nanti diuraikan oleh dekomposer. Oke, sekarang masih di tempat duduknya masing-masing ya, masih secara berkelompok ya. Akan Ibu sajikan soal post test. Oke, siap ya? Siap? Nah, sekarang ada pertanyaan refleksi ya. Sejauh mana sih kalian memahami pembelajaran pada hari ini? Gitu ya. Oke. Untuk Abiu. Dapat isu apa, Abiu? Isu lokal. Oke. Permasalahannya apa di isu lokal itu? Oke, solusinya apa yang sudah kelompok kalian tentukan? Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, menggunakan bak. Kedua, meningkatkan pemangsa alami. 3, penggunaan jaring pengaman. Oke, ya itu hasil diskusinya ya. Kemudian untuk kelompok Yuli dapat isu apa? Sama, isu lokal. Permasalahannya tentang waktu semalam. Oke. Kemudian solusinya apa? Dari kelompok kalian pasti kan beda dengan kelompok Abiu. Oke, sekarang kita simpulkan yuk pembelajaran hari ini. Ya, kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Claudia? Dengan melakukan pembelajaran pada hari ini, terutama untuk diri saya sendiri, saya menjadi mengetahui apa itu sebenarnya arti dari aliran energi dan apa aja rantai-rantai makanan
Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan lagi, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang daur geokimia, ya. Sebelum itu kalian harus baca-baca terlebih dahulu apa sih daur geokimia itu, apa sih yang termasuk daur geokimia itu, ya. Jadi jangan lupa baca bukunya seperti itu, ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam